Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat ya, yang tempat ini menurut TV Lebaran jarang orang ketahui ya. Dan jika kita berada di tempat ini, kita serasa mempunyai ilmu yang sakti sekali ya. Kenapa? Karena dengan kita melakukan satu lompatan, kita dapat berpindah kabupaten ya. Jadi kira-kira nanti apa yang ada di sana, atau kira-kira kita nanti dapat menemukan sebuah misteri yang belum terungkap yang ada di sana. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Ini teman-teman, saya sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke lokasi tersebut ya, dimana lokasi tersebut adalah perbatasan sebenarnya teman-teman ya, perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Dan ini menurut TV Lebaran jarang orang tahu ya. Dan di sana itu seandainya kita melangkah satu langkah aja, atau mungkin beberapa lompatan, kita akan bisa ibaratnya ya langsung pindah kabupaten ya teman-teman ya. Kira-kira nanti di sana kayak apa ya perbatasannya ya. Dan inilah teman-teman ya perjalanan TV Lebaran. Kita melewati persawahan-persawahan yang masih rindang atau masih alami, meskipun ya sudah banyak sekali tumbuh bangunan-bangunan beton ya, atau bangunan-bangunan perumahan-perumahan ini ya, rumah-rumah warga ya. Ya apa mungkin ya, mungkin ratusan tahun yang akan datang itu lokasi ini sudah menjadi perkotaan yang sangat padat sekali ya. Ini teman-teman, saya sudah melewati sebuah jembatan besar. Ini adalah jembatan Sungai Opak ya, yang belum lama kita sudah pernah mengekspedisi juga Sungai Opaknya ya, dengan misteri itu apa namanya, sesarnya. Ini teman-teman, ini perjalanan saya untuk menuju ke sana ya. Ini banyak sekali rumah-rumah yang sudah terbangun di sepanjang Sungai Opak ini, atau juga sepanjang Gunung Seribu ya, atau Gunung Sewu yang berada di Gunung Kidul dan Bantul ya. Dan Gunung Kidul dan Bantul ini adalah salah satu kabupaten yang berada di kota Yogyakarta ya. Kota Yogyakarta ini dipimpin seorang gubernur yang tak lain juga seorang raja Jogja yang bergelar Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Ini teman-teman ya, ini perjalanan saya untuk menuju ke lokasi, yang mana lokasi ini seandainya kita meloncat satu loncatan aja atau satu langkah, kita langsung akan berpindah kabupaten. Jadi seandainya kita nanti berada di sisi Kabupaten Bantul, terus kita melompat saja beberapa lompatan, kita langsung akan pindah ke Kabupaten Gunung Kidul teman-teman ya. Nih di hadapan saya ini terdapat bentangan Gunung Seribu ya, atau Gunung Sewu ya. Dan lokasinya itu ada di atas gunung itu teman-teman ya. Jadi mau tidak mau kita akan menuju ke sana untuk melihat bagaimana kondisi perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Kira-kira bagaimana ya bentukannya ya. Ini teman-teman, saya akan berhenti sebentar untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran lokasi perbatasannya. Kalau dilihat dari bawah ya, itu yang saya tunjuk itu adalah lokasi yang nanti kita akan kunjungi atau kita ekspedisi ya, yaitu perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, yang sebenarnya TV Lebaran ini juga baru tahu itu belum lama ya. Di saat TV Lebaran itu mengekspedisi tentang kondisi batuan-batuan pegunungan Seribu yang berada di Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, dalam rangka
itu tentang membahas tentang gempa megatrust ya. Nah ini teman-teman, saya lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke lokasi perbatasan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul yang menurut TV Lebaran itu jarang orang yang tahu ya. Jadi ya mungkin karena ya lokasinya itu ada di sisi paling tinggi dari pegunungan ini ya, atau pegunungan Seribu ini ya. Nah ini teman-teman, ini sebentar lagi saya akan berbelok dan akan melakukan perjalanan yang agak menanjak ya, karena memang lokasinya ini di lokasi yang tinggi sekali perbatasannya ya. Dan menurut TV Lebaran sih sebenarnya ya itu cuma satu area saja ya, atau mungkin satu wilayah ya, cuma karena dibatasi apa ya, untuk pembatas saja, untuk membedakan antara pemerintahan Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul ya. Meskipun menurut TV Lebaran ya itu hanya satu wilayah, satu apa ya, satu gugusan saja ya, cuma beda penamaan saja yang menamai manusia ya, atau mungkin ya ibaratnya ya administrasi manusia saja. Tapi kalau administrasi Tuhan atau administrasi Sang Pencipta ya satu gugusan atau satu bumi lah gitu ya, satu tanah ya. Nah ini teman-teman, saya sudah mulai menanjak ya. Ini saya sudah mulai menanjak. Ditandai saya sudah bisa melihat dataran rendah dari sini ya. Jadi dari sini kita dapat melihat pemandangan-pemandangan yang ada di bawah ya. Ini teman-teman ya. Dan ini sebenarnya kalau pakai motor matic itu agak nggak cocok ya kalau kita naik di pegunungan yang tinggi ya. Karena apa ya? Menurut TV Lebaran kurang aman juga sih, kurang nyaman juga. Jadi sebaiknya saya sarankan kepada pemirsa TV Lebaran yang mungkin mau melakukan perjalanan menanjak itu baiknya memakai motor yang bergigi ya, atau berantai ya, tidak motor matic seperti ini ya. Atau mungkin juga ini karena saya tidak terbiasa ya naik di pegunungan yang tinggi memakai motor matic ya, jadi ya kurang ahli mungkin seperti itu ya. Ini teman-teman ya, inilah pemandangan yang berada di Pegunungan Seribu atau Pegunungan Sewu ya. Ini menurut TV Lebaran adalah pagernya gunung ya, jadi pembatas antara perairan dan daratan ya, yang diciptakan Sang Maha Pencipta ya. Ini teman-teman ya, ini. Oh, ini di sini juga ada sebuah batu teman-teman ya. Di sini banyak batuan-batuan yang menurut TV Lebaran itu adalah batuan-batuan hasil dari lava-lava Gunung Purba di masa yang sangat lalu sekali ya. Tapi saya juga tidak tahu di manakah titik lokasi dari Gunung Purba tersebut ya. Semoga nanti kita dapat mengekspedisi secara khusus di hari lain ya. Nah ini teman-teman ya, ini wah, di sini memang lokasinya masih sepi rumah ya di perjalanan ini ya. Tapi saya yakin di sisi-sisi lain atau di sisi-sisi inti itu sudah banyak ya perkampungan ya. Karena ditandai di sini pun banyak berlalu lalang motor juga. Jadi pasti ada di sekitar sini itu ada ibaratnya ya, ada perkampungan yang sudah banyak rumah-rumah warganya ya. Ini teman-teman ya. Sangat menjulang tinggi bener ya teman-teman ya jalannya. Ini pun TV Lebaran agak kewalahan juga dengan memakai motor matic ini ya. Ini sangat curam sekali teman-teman ya. Dan ini adalah lokasi yang kita lihat dari bawah tadi teman-teman ya. Sebuah pegunungan yang tinggi ya, pegunungan batu yang tinggi ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di titik tertinggi kayaknya ya dari lokasi ini. Ini ada batuan besar. Ini batuan besar nih dulu bagaimana ya teman-teman membuatnya ya. Ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana penciptaan pegunungan ini pada masa lalunya ya. Karena bagaimanapun juga ada sebab ada akibat. Artinya apa? Tentu saja pegunungan ini bisa berdiri dan berbentuk seperti ini itu dulu pasti ada penciptanya atau ada proses pembentukannya ya. Dan bagaimana ya dulu pembentukannya ya teman-teman ya. Ya mungkin sudah
ratusan tahun yang lalu, atau mungkin juga ribuan, atau mungkin juga bisa jutaan tahun yang lalu ya. Ya kita nggak tahu sih tahunnya itu tahun kapan ya, karena kan kalau kita menghitung tahun Masehi aja ini sudah 2024. Jadi kalau sebelum itu atau mungkin jutaan tahun yang lalu kan, waduh bagaimana ya kondisi alam semesta ini ya. Lah inilah teman-teman, akhirnya alhamdulillahirobbilalamin kita sudah sampai di perbatasan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul ini. Nah, ini itu ada sebuah kayak sebuah apa ya, itu kayak tetenger ya, tetenger yang menunjukkan disinilah pembatas antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar yang ke arah bawah ini adalah Kabupaten Gunung Kidul, dan arah ke atas itu adalah Kabupaten terbalik teman-teman, terbalik. Jadi yang arah barat, arah bawah ini adalah Kabupaten Bantul, arah ke atas ini adalah arah ke Kabupaten Gunung Kidul. Kita coba akan melihat secara langsung tetengernya ya, atau mungkin tugu pembatasnya ya teman-teman ya. Ini nah ini teman-teman nih, ini tertulis perbatasan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Di sini pun ada arah-arahnya. Nah ini arah ke sana, ini adalah Kabupaten Bantul, terus arah ke atas itu adalah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi seandainya kita ini melompat beberapa lompatan saja, kita ini sudah berpindah kabupaten ya teman-teman ya. Jadi ya kita sakti ini teman-teman ya, karena satu lompatan aja sudah masuk beda kabupaten. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita kali ini. Kali ini kita mengekspedisi sebuah tempat yang menurut TV Lebaran itu jarang orang yang tahu ya, yaitu sebuah perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Di sini pun kayaknya ada sebuah pohon besar ya teman-teman. Kira-kira ini pohon apa? Dan di sini juga kayaknya ada sebuah bangunan yang bernuansa semi klasik ya, jadi belum lama-lama banget ya. Coba kita akan mencoba mengekspedisinya. Dan di sini pun saya melihat batuan-batuan yang berbentuk apa ya, ini kayak berbentuk karang ya. Ini apa ya? Tapi ini jelas kalau menurut TV Lebaran adalah hasil dari lava-lava gunung purba yang ada di sini yang sudah membeku ya, atau mungkin lava-lava yang berada di perut bumi ini ya. Nah ini teman-teman, di sini pun ada sebuah sumur ya, dan sumurnya saya lihat masih ada airnya ya. Kemungkinan besar ini dahulu kala mungkin dibuat untuk warga di sekitar sini ya, mungkin di saat-saat mungkin kekeringan ya, atau mungkin ya dahulu kala mungkin di saat apa ya, mungkin gempa ya, atau apalah, saya juga nggak tahu ya, karena saya bukan orang sini ya. Yang jelas menurut TV Lebaran ini adalah tempat umum yang bisa dipakai oleh semua warga yang ada di sekitar sini ya. Tapi kayaknya sekarang sudah tidak dipergunakan lagi ya. Dilihat dari kebersihan dan perawatan, kayaknya sudah tidak dirawat lagi. Berarti kemungkinan besar lokasi ini sudah tidak dipakai lagi ya, sudah menjadi sejarah ya teman-teman ya. Dan kemungkinan besar mungkin ya warga-warga di tempat ini sudah mempunyai mungkin ya sumber air tersendiri ya, sumber air bersih tersendiri per rumah gitu ya. Nah di sini teman-teman ya, kita melihat banyak batuan-batuan ya, batuan-batuan yang mungkin hasil dari lava-lava gunung-gunung purba, gunung-gunung masa lalu ya, yang mungkin usianya sudah puluhan ribu tahun yang lalu ya. Nah inilah teman-teman ya lokasinya, perbatasan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul ya. Jadi kita kalau melompat satu lompatan aja kita sudah pindah kabupaten ya, kita sudah jadi orang sakti ya teman-teman ya. Ini teman-teman, saya juga akan mencoba melihat batuan-batuannya ya, karena kan kita kemarin belum lama ini mengekspedisi batuan-batuan yang berada di gugusan pegunungan ini ya, dalam rangka
meneliti gempa megatrust ya, gempa yang sangat besar sekali ya. Nah ini teman-teman, di sini pun saya menemukan kayak ada sebuah apa ya tadi ya, sebuah apa kayak cumplung ya, atau mungkin kayak kelapa ya, kelapa, mungkin kelapa kuno ya. Nah ini teman-teman, inilah perbatasannya teman-teman yang saya mau perlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran. Suasananya masih sejuk, masih rindang juga, meskipun ini di musim kemarau ya, tapi ya sudah banyak tersentuh oleh sentuhan-sentuhan beton masa kini ya. Nih banyak rumah-rumah juga yang sudah berjejer di sini ya. Jadi menandakan pegunungan-pegunungan Seribu ini sudah dipenuhi oleh pemukiman-pemukiman atau mungkin dusun-dusun ya. Ya itulah teman-teman ya, liputan kali ini dalam mengekspedisi perbatasan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Tapi sebelum saya meninggalkan lokasi ini, saya akan mencoba untuk berjalan sebentar. Artinya kita akan membuktikan perbatasan ini atau melewati perbatasan ini, agar dalam ekspedisi ini kita benar-benar juga bisa melewati dua kabupaten dalam waktu yang sangat singkat ya. Mungkin tidak ada 1 menit atau 2 menit kita sudah berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan mencoba naik untuk melewati pembatasnya. Ini menjadi bukti bahwa dalam ekspedisi ini kita berada di dua kabupaten dengan waktu yang sangat paling singkat ya. Nah ini teman-teman, lokasi yang saya pijak ini adalah sudah masuk di Kabupaten Gunung Kidul ya. Nanti kita belok, terus kita akan masuk lagi ke Kabupaten Bantul. Wah inilah administrasi manusia ya, meskipun ini cuma dalam satu wilayah atau satu tanah ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, memantau megatrust bersama, dan mengambil iktibar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.